18 Kasuari nyatakan telah berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku penyerangan Pos Ramil Kisor Kodim 1809 Maibrat dan sementara menjalani pemeriksaan pihak kepolisian setempat. Pengejaran terhadap para pelaku lainnya kini masih dilakukan jajaran TNI Polri. Pangdam 18 Kasuari Maijen TNI Inyoman Jantiasa menyatakan jika pihaknya telah berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor Kodim 1809 Maibrat. Hal tersebut disampaikan Pangdam sesaat sebelum gelaran upacara militer pelepasan jenazah para korban penyerangan tersebut di Makorem 181 Praja Viratama Sorong Jumat pagi. Kedua pelaku dimaksud kini ditahan dan sementara menjalani pemeriksaan kepolisian setempat. Pengejaran terhadap para pelaku lainnya kini masih dilakukan jajaran TNI Polri. Hasil pengejaran kita sudah dapatkan 2 pelaku ya, yang ikut terlibat di sana dan sedang dalam pemeriksaan ya. Dan mereka sekarang sudah mengaku ya, tadinya hanya informasinya hanya melempar-lempar batu, ternyata dia juga ikut menyerang ya, dan itu dalam proses pemeriksaan sekarang. Apa kedua orang ini saja, Jenderal? Sementara itu ini akan kita kembangkan nanti dari pihak kepolisian. Sekali lagi kita harus tetap ya konsisten bahwa kita di negara Republik Indonesia ini ya, kita negara yang berdaluarsa ya. Kalau ada saudara kita yang masih berseberangan ya, kita coba sooprus, kalau dia tetap kepala batu, keras kepala ya, kita akan hancurkan ya. Bapak Gubernur, semua Bupati semua mendukung. Kemarin Pak Bupati langsung di TKP ya, beliau juga banyak menyampaikan ya bagaimana mengelola wilayah keamanan ini, biar kita anak-anak kita bisa sekolah itu bisa membangun ya, bisa maju. Kapan lagi kalau kita bukan sekarang? Terkait itu, selain mengutuk keras insiden penyerangan tersebut, Gubernur Provinsi Papua Barat, Domingus Mandacan, yang turut hadir memberikan penghormatan terakhir bagi para korban, berharap adanya sinergitas seluruh kalangan dalam mendukung upaya TNI Polri dalam menuntaskan insiden dimaksud maupun pemeliharaan situasi Kamtibmas di Provinsi Papua Barat. Kejadian ataupun peristiwa yang dilakukan oleh yang menamakan diri ataupun separatis ya, yang melakukan penyerangan terhadap Pos Koramil Maibrat Selatan, yang melakukan kekerasan ataupun pembunuhan terhadap 4 prajurit TNI terbaik. Ini dilakukan bukan kemanusiaan gitu, tidak dilakukan secara manusiawi gitu, dan ini tindakan kekerasan seperti ini ya, mari ya kita mendukung TNI Polri dalam tugas tanggung jawabnya, sehingga kita harapkan ya mereka pelaku-pelaku ini ya bisa ditangkap ataupun bisa ditindak tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Anggreni Sumbung, CWM Channel. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia berkomitmen mendukung upaya pembangunan di Provinsi Papua Barat melalui berbagai transformasi program kerja organisasi, salah satunya dengan melahirkan bahkan memprioritaskan eksistensi para pengusaha-pengusaha muda asli Papua. Dalam eksistensinya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia terus berkomitmen dalam mendukung upaya pembangunan di Provinsi Papua Barat, melahirkan para pengusaha-pengusaha muda asli Papua menjadi salah satu prioritas utama melalui transformasi program kerja dan eksistensi organisasi. Hal tersebut disampaikan William Hendricks, pengusaha termuda asal Kabupaten Kaimana yang juga kini ikut berkompetisi dalam bursa pencalonan Ketua Umum HIPMI Papua Barat. Berharap dengan bisa menangani di Papua Barat bisa membuka jaringan bisnis untuk semua lapisan masyarakat Papua Barat, terkhususnya masyarakat asli Papua. Dan ke depan ada pengusaha-pengusaha Papua baru yang bisa mengambil peran dalam proses pembangunan dan ekonomi di Papua Barat. Saya punya pengalaman di Kaimana,
kita akan melakukan Diklatcap dan Rakercap di setiap kabupaten kota supaya merangsang dan membuat masyarakat Papua Barat khususnya tahu bahwa bukan saja orang bisa sukses itu karena PNS, tapi pengusaha itu punya peran penting untuk kemajuan satu daerah dan terutama Indonesia juga. Dan adanya pemahaman-pemahaman itu bisa merangsang adik-adik Papua supaya tidak berpikir selalu menjadi masuk politik, tidak selalu juga berpikir PNS, tentara, polisi, tapi pengusaha itu penting karena pengusaha bisa mengendalikan semuanya. Terkait momentum pencalonan sekaligus pemilihan Ketua Umum HIPMI Papua Barat, para kandidat pun diharapkan untuk memprioritaskan adanya kepemilikan kesaktariatan serta alat kelengkapannya guna mendukung roda organisasi dimaksud. Sering terjadi di beberapa organisasi adalah kelengkapan alat kesekretariatan. Itu yang paling urgent karena kita tidak bisa menjalankan organisasi tanpa ada kesekretariatan dan alat-alat kelengkapannya. Makanya itu kita tekankan dengan sangat melihat hemat kita bahwa dalam persyaratan ini kita menekankan bahwa kandidat ini harus punya niat untuk membuat kesekretariatan khususnya di PPD, yaitu letaknya di Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Mungkin sampai saya lihat sampai saat ini terberatnya di situ. Kalau untuk hal-hal yang lain saya pikir sudah tertulis di dalam pedoman organisasi maupun ADART BPD Papua Barat. Untuk sampai saat ini sudah berapa calon nih yang mendaftar? Untuk saat ini per hari ini baru satu saja. Tapi saya tidak tahu kalau beberapa hari ke depan ada kemungkinan beberapa saudara-saudara kita yang ingin maju dalam konsentrasi ini mungkin mereka akan mendaftar lagi. Sampai tanggal berapa itu? Sampai tanggal 7. Jadi dimulainya tanggal ini pembukaannya. Anggreni Sumbung, CWM Channel.